Udah jam 23.35 nih. Mati lah. Hai kawan-kawan, jadi kali ini kita kembali lagi. Nah, tepat yang kalian lihat di belakang ini. Di belakang ini yaitu jembatan Barelang yang ada di Kota Batam, guys. Nah kawan-kawan, jadi hari ini kita lagi ada di Kota Batam. Ternyata itu cuma mimpi. Tapi aku nggak yakin itu. Aku harus pergi benar-benar ke tempat sejarahnya. Aku nggak sabar. Oke guys, kembali lagi bersama aku Rahani Simanjuntak. Jadi kali ini aku bakal pergi ke tempat wisata yang ada di Kota Batam. Nah kawan-kawan, ayo ikutin aku terus ya. Jadi kawan-kawan, hari ini aku mau ke tempat wisata. Kemana tuh? Mau pergi vlog nih. Waduh, ini kan lagi musim corona. Astaga, kok aku lupa, aku mau buat vlog sejarah, lomba sejarah nih, kayak mana? Daripada nge-vlog di luar di pandemi gini, mending vlog di rumah aja guys. Hah? Vlog di rumah aja? Iya. Oh, ayolah coba yuk. Ayo, aku ganti baju dulu ya. Oke. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu. nama budaya. Salam kebajikan. Hai, nama aku Rahani Simanjuntak. Hai, nama saya Rizky Esket. Jadi kita dari SMK Multistudy High School Batam. Jadi kita mau ngapain nih? Nah, sekarang kita akan menambah informasi atau menambah ilmu tentang seputaran Kota Batam. Wow, yeay. Nah, kawan-kawan jangan di skip dulu ya. Ini bakal bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Check Check it it out. Nah, Ki, menurutmu Kota Batam indah nggak sih? Indah banget pokoknya. Mulai dari tempat wisatanya, tempat perbelanjaannya, situs-situs sejarahnya, bahkan kulinernya loh. Wih, banyak juga ya yang Iya. ada di Kota Batam. Nah, aku masih bingung nih. Sebenarnya Kota Batam itu namanya itu asal-muasalnya itu dari mana sih? Nah, mau tahu lebih lanjut? Mau banget. Nah, mari simak video ini. Jadi, sejauh ini tidak ada referensi yang kuat tentang asal mula nama Batam. Namun, nama Batam berasal dari kata batang karena hampir seluruh pantai Batam yang menghadap ke Laut Cina Selatan ditumbuhi batang pohon jenis tertentu yang khas. Ada juga yang berpendapat kata batang dalam pengertian lain, yaitu karena pada masa dahulu kala Batam merupakan batang atau jembatan loh, atau jalur penghubung antara Pulau Bintang, Tulang, hingga dan pulau-pulau lainnya. Ada versi lainnya juga loh berpendapat berasal dari nama salah sebuah perkampungan terawal di Batam, yaitu Batu Ampar, yang disingkat pengucapannya akronim menjadi Batam. Batnya itu batu, amnya itu ampar. Nah, jadi udah tahu lebih jelas kan tentang asal mula nama Batam? Iya, sekarang aku lebih mendalam nih tahu tentang asal-muasal Kota Batam. Tapi dari penjelasan tadi, kesimpulannya nama Kota Batam itu belum tahu nih yang jelas atau yang benar-benar nama asal-muasal Kota Batam itu. Nah, kamu tahu tidak ikon yang terkenal di Kota Batam ini? Tahu dong, Jembatan Barelang kan? Ya, betul banget tuh. Nah Ki, tahu nggak Jembatan Barelang itu ada berapa jumlahnya? Ada 6 dong pastinya. Iya, tapi tahu nggak namanya masing-masing? Aduh, lupa nih. Jadi, tahu nggak Ki? Dari arti lambang daerah, Jembatan Barelang merupakan lambang kegiatan pembangunan Kota Batam yang menjembatani kemajuan perdagangan, industri,
pariwisata dan ahli kapal loh. Jembatan pertama yang bernama Raja Haji Fisabilillah. Jembatan pertama atau jembatan utama ini menghubungkan Pulau Batam dan Pulau Tonton. Jembatan kedua yaitu Jembatan Narasingha. Jembatan Narasingha menghubungkan Pulau Tonton dengan Pulau Nipah. Yang ketiga ada Jembatan Raja Ali Haji. Jembatan ini menghubungkan Pulau Nipah dengan Pulau Stokok. Jembatan yang keempat ada Jembatan Sultan Zainal Abidin. Jembatan keempat ini menghubungkan Pulau Stokok dengan Pulau Rempang. Yang kelima ada Jembatan Tuanku Tambusai. Jembatan kelima ini menghubungkan Pulau Rempang dengan Pulau Galang. Nah, yang terakhir nih, namanya Jembatan Raja Kecil. Jembatan Raja Kecil ini menghubungkan Pulau Galang dengan Pulau Galang Baru. Nah, jadi makin tahu kan masing-masing nama keenam jembatan Barelang? Wih, makin tahu banyak nih. Jadi, tak jauh dari jembatan kelima, ada sejarah yang mantep banget nih. Wow, apa itu? Namanya Sejarah Kampung Vietnam. Semua berawal dari Perang Vietnam. Perang saudara yang berkecamuk sejak 1955. Perang di negeri Indochina ternyata menyimpan banyak kisah tragedi. Terlebih sejak Saigon, ibu kota Vietnam Selatan, jatuh ke tangan Vietnam Utara pada tanggal 30 April 1975. Pecahnya perang juga menyebabkan eksodus besar-besaran. Mereka yang eksodus berusaha mencari tempat perlindungan di wilayah negara lain. Caranya, mereka keluar dari Vietnam dengan menggunakan perahu. Itulah sebabnya mereka disebut dengan manusia perahu, yang pergi beratus-ratus mil mencari suaka dan perlindungan. Dari ratusan ribu orang yang eksodus, mungkin hanya sekitar 50% yang selamat sampai daratan. Mereka yang selamat itulah yang kini berada di perairan Malaysia, Hong Kong, Filipina, dan Indonesia. Khusus untuk Indonesia, para manusia perahu terdampar di Kepulauan Natuna. Beberapa laporan menyebutkan betapa mengerikan kehidupan para pengungsi, terutama perempuan. Puncaknya pada tahun 1994. Para pengungsi yang telah menanti kepastian nasib melakukan mogok makan menuntut kejelasan bagi mereka. Pada September 1996, pemerintah Indonesia memutuskan untuk menutup kampung pengungsian Pulau Galang setelah jumlah kematian di sana mencapai jumlah yang tinggi. Ketika upaya pemulangan pengungsi Vietnam dimulai, banyak pengungsi yang tidak lolos jadi pengungsi atau ditolak pengajuan suakanya. Sehingga banyak yang tidak kuat bahkan mengalami depresi lalu bunuh diri. Jadi, udah makin tahu kan sejarah kampung Vietnam yang tidak jauh dari jembatan kelima Barelang. Iya nih, baru tahu sekarang loh. Nah, aku penasaran banget sih pas aku ke Sumatera. Jadi, keluargaku tuh pesan makan di rumah makan. Pas aku bilang ke pemilik rumah makannya, pesan teh obeng, pemilik rumah makannya bingung. Itu kenapa sih? Nah, itu dia. Nah, jadi ceritanya gini guys. Hampir seluruh rumah makan di kota Batam memiliki menu minuman yang legendaris ini. Orang Batam mana sih yang nggak tahu teh obeng? Namanya itu bukan teh obeng, melainkan teh apeng. Nah, peng ini sendiri berarti es. Namun karena sudah bercampur dengan lidah warga Batam, akhirnya dulu warga keturunan banyak yang menyebut dengan teh openg. Tetapi, tetap saja kata-kata teh openg itu masih ganjil bagi warga asli Batam. Akhirnya beriring waktu huruf P tersebut berganti menjadi huruf B, menjadi teh obeng yang legendaris. Oh, jadi rata-rata masyarakat kota Batam aja nih yang tahu teh obeng itu teh es manis. Iya, benar sekali itu. Jadi Ki, kamu bangga nggak sih menjadi masyarakat Indonesia yang memiliki beragam budaya dan sejarah? Pasti bangga dong menjadi masyarakat Indonesia. Lagi Indonesia memiliki beragam sejarah agar kita mengetahui kesalahan yang terjadi pada masa lampau dan tidak mengulangi pada masa yang akan datang loh. Jadi menurut kamu Rohani, bangga tidak menjadi masyarakat Indonesia? Menurut aku pasti bangga banget menjadi masyarakat Indonesia karena kita mempunyai beragam kebudayaan dan sejarah di Indonesia atau di negara kita. Kita tidak boleh melupakan sejarah. Kita harus lebih melestarikan sejarah kita sampai ke anak cucu kita. Ya betul sekali, kita banget deh Indonesia. Stop. Nah, menurut penonton gimana?